Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Putri dengan NIM 20113111027, Prodi S1 Ilmu Gizi semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan tugas nutricare saya, yaitu mengenai studi kasus pre dan post operasi. Pertama yaitu preoperasi. Berikut adalah soal studi kasus preoperasi. Yang saya akan bahas di sini yaitu ada 5. Yang pertama, assessment, kedua, diagnosis, ketiga, intervensi, dan keempat yaitu monitoring, dan kelima, menu dan leaflet. Yang pertama yaitu assessment antropometri. BBI didapatkan 44,9 kg, IMT didapatkan 21,4 kg per meter kubik atau dikategorikan normal. Biokimia HB rendah, PCV rendah, trombosit tinggi, albumin rendah, serologi atau CA tinggi, elektrolit atau CL rendah, pemeriksaan penunjang USG, suspek kolon askenden, hasil BNO dan kolon in loop atau sus maligna, kolon transversum, DEKG ditemukan, RBB kompleks, EC faktor usia, DD gangguan elektrolit, fisik klinis, KUCM, kompos mentis, abdomen flat. Dietary history, energi 1532 kilokalori, protein 45 gram, lemak 81 gram, dan karbohidrat 182 gram. Energi kebutuhan, AMB didapatkan 1066,6 kilokalori, TEE didapatkan 1919,8 kilokalori. Pembagian kebutuhan energi pagi didapatkan 479,9 kilokalori, selingan pagi didapatkan 191,9 kilokalori, siang didapatkan 575,9 kilokalori, selingan sore didapatkan 191,9 kilokalori, malam didapatkan 479,9 kilokalori. Kebutuhan makronutrien, KH diberikan 65%, didapatkan 311,9 gram. Lemak diberikan 20%, didapatkan 42,6 gram. Protein diberikan 15%, didapatkan 71,9 gram. Persen tingkat konsumsi, energi didapatkan 79,7 atau defisit sedang, KH didapatkan 58,3% atau dikategorikan defisit berat, lemak didapatkan 190%, dikategorikan kelebihan, protein didapatkan 62,5%, dikategorikan defisit berat. Diagnosis, NI1.2 asupan energi tidak adekuat, berkaitan dengan asupan energi yang kurang dari kebutuhan, ditandai dengan persen tingkat konsumsi, yaitu 79,7% atau defisit sedang. NI2.9 daya terima makanan terbatas, berkaitan dengan pasien muntah sebanyak 7 kali dan ada gumpalan berwarna hitam seperti betis di
ditandai dengan nafsu makan pasien menurun, frekuensi makan 2-3 kali sehari. NI 5.6.2 kelebihan asupan lemak berkaitan dengan asupan lemak yang berlebih, ditandai dengan persen tingkat konsumsi lemak yaitu 190% atau kelebihan. NI 5.7.1 asupan protein tidak adekuat berkaitan dengan asupan protein yang kurang, ditandai dengan persen tingkat konsumsi protein yaitu 62,5% atau defisit berat. NI 58.1 asupan karbohidrat tidak adekuat berkaitan dengan asupan karbohidrat yang kurang, ditandai persen tingkat konsumsi karbohidrat yaitu 58,3% atau defisit berat. NC 2.2 perubahan nilai laboratorium terkait gizi berkaitan dengan adanya benjolan di perut sebelah kanan, ditandai dengan hasil BNO dan kolon inloop sus maligna kolon transversum D. Intervensi preskripsi diet. Diet diberikan diet rendah sisa, bentuk makanan cair, frekuensi 5 kali pemberian cairan, cara pemberian secara enteral. Tujuan diet yaitu mengusahakan status gizi pasien tetap normal atau optimal saat pembedahan. Yang kedua, tersedia cadangan untuk mengatasi stres ketika dibutuhkan untuk penyembuhan luka lebih cepat. Syarat diet. 1. Energi tinggi yaitu 1919,8 kilokalori. 2. Faktor stres diberikan 1,5. 3. Protein diberikan 15% dari kebutuhan energi total yaitu 71,9 gram. 4. Lemak diberikan 20% dari kebutuhan energi total yaitu 42,6 gram. 5. Karbohidrat diberikan 65, sisa dari kebutuhan yaitu 311,9 gram. Keenam, vitamin dan mineral diberikan cukup sesuai kebutuhan. Vitamin yang diberikan diutamakan vitamin B, C, dan K. Ketujuh, diberikan makanan yang rendah sisa untuk mudah pembersihan dalam saluran cerna. Makanan yang dianjurkan. 1. Sumber karbohidrat terdiri dari beras disaring atau dihaluskan atau diblender, roti dipanggang atau dibubur, crackers, biskuit, tepung-tepungan seperti tepung beras, maizena, sagu, hankwe, havermout dibubur atau dibuat puding, gula pasir, gula merah, gula aren, sirup. Kedua, sumber protein hewani yaitu daging, ayam, dan ikan tanpa duri, digiling, dihaluskan, telur rebus setengah masak atau dicampur dalam makanan atau minuman, susu, yogurt. Ketiga, sumber protein nabati yaitu tempe dan tahu digiling, kacang hijau disaring atau dihaluskan, susu kedelai. Yang keempat, bumbu yang tidak tajam dalam jumlah terbatas seperti garam dan kecap. Keempat, sayuran, tempe dan tahu giling, kacang hijau disaring atau dibubur atau dihaluskan, susu kedelai. Yang kelima, buah-buahan, buah yang tidak banyak serat disaring atau dibuat jus atau dihaluskan seperti pepaya, semangka, melon, pisang, jeruk. Yang keenam, minuman, teh encer, kopi, encer, coklat dalam jumlah terbatas. Makanan yang dihindari. 1. Sumber karbohidrat seperti beras ketan, jagung, cantel, ubi, talas, singkong. 2. Sumber protein hewani yaitu daging dan ayam berlemak, daging ayam, ikan dan telur digoreng, daging diawetkan seperti dendeng, diasap, ikan diawet seperti dendeng dan diasap, ikan banyak duri seperti bandeng, mujair, mas, dan selar. Yang ketiga, sumber protein nabati yaitu kacang-kacangan dan hasil olah seperti tempe dan tahu digoreng. Yang
keempat, sayuran. Sayuran mentah, sayuran yang menimbulkan gas seperti lobak, kol, sawi, sayuran yang banyak serat seperti daun singkong, nangka muda, dan keluih. Yang kelima, buah-buahan. Buah-buahan yang banyak serat atau menimbulkan gas seperti nangka, durian, kedondong, dan nanas. Terus yang keenam, bumbu yang tajam seperti cabai dan merica. Yang ketujuh, minuman yang mengandung alkohol seperti bir, whisky, minuman yang mengandung soda seperti air soda, minuman botol atau soft drink. Monitoring. Antropometri targetnya mempertahankan berat badan ideal dan IMT normal, pelaksanaannya setiap hari. Biokimia targetnya HB normal, PCV normal, trombosit normal, albumin normal, CIA normal, CL normal. Targetnya 1 bulan. Fisik klinis tidak ada asupannya, targetnya mencukupi asupan sesuai kebutuhan, pelaksanaannya setiap hari. Berikut contoh menu makanan. Makanannya tepung maizena, telur ayam, pepaya, gula pasir, margarin, tepung, susu skim, bubuk, air mineral. URT-nya 5 sendok makan, 25 gram, 3 butir 150 gram, 2 potong sedang 100 gram, 2 sendok makan 20 gram, 24 sendok makan 120 gram, 6 gelas 1500 ml. Keterangan pemberian makanan cair secara enteral 5 kali sehari, 300 ml per hari pemberian makanan. Berikut adalah total analisis dari contoh menu makanan sehari. Berikut leaflet dari pre-operasi atau kanker kolon. Yang kedua yaitu post operasi. Berikut adalah soal studi kasus post operasi. Di sini yang akan saya bahas terdiri dari 5. Yang pertama yaitu assessment, kedua diagnosis, ketiga intervensi, keempat monitoring, dan kelima menu dan leaflet. Yang pertama yaitu assessment. Antropometri, BBI didapatkan 54 kg, IMT didapatkan 15,6 kg per meter kubik atau dikategorikan underweight. Biokimia didapatkan HB rendah dan albumin rendah. Fisik klinis KOCM atau kompos mentis, bisa BAK atau buang air kecil atau buang air besar tapi jarang. Dietary history. Energi 2000 kilokalori, protein 77 gram, lemak 60 gram, dan KH 201 gram. Energi kebutuhan. AMB diberikan 1214,8 kilokalori, TEE didapatkan hasil 2332,4 kilokalori. Pembagian kebutuhan energi. Pagi didapatkan 583,1 kilokalori, selingan pagi didapatkan 466,4 kilokalori, siang didapatkan 699,7 kilokalori, malam didapatkan 583,1 kilokalori. Kebutuhan makronutrien. KH diberikan 60%, didapatkan 349,8 gram, lemak diberikan 20
didapatkan 51,8 gram, protein diberikan 20% didapatkan 116,6 gram. Persen tingkat konsumsi energi didapatkan 85,7% atau dikategorikan defisit ringan. KH didapatkan 57,4% atau dikategorikan defisit berat. Lemak didapatkan 115,8% dikategorikan normal. Protein didapatkan 66% atau dikategorikan defisit berat. Diagnosis NI 1.2 asupan energi tidak adekuat berkaitan dengan asupan energi yang kurang dari kebutuhan, ditandai dengan persen tingkat konsumsi yaitu 85,7% atau defisit ringan. NI 5.7.1 asupan protein tidak adekuat berkaitan dengan asupan protein yang kurang, ditandai dengan persen tingkat konsumsi protein yaitu 66% atau defisit berat. NI 5.8.1 asupan karbohidrat tidak adekuat berkaitan dengan asupan karbohidrat yang kurang, ditandai dengan persen tingkat konsumsi karbohidrat yaitu 57,4% atau defisit berat. NC 2.2 perubahan nilai laboratorium terkait gizi berkaitan dengan pasien jarang mengonsumsi daging sapi atau ayam, sayuran atau buah berserat kasar hampir tidak dikonsumsi, ditandai dengan HB rendah. NC 3.1 berat badan kurang berkaitan dengan hasil IMT yang underweight, ditandai dengan hasil IMT yaitu 15,6 kg per meter kubik. Intervensi preskripsi diet diberikan diet pasca beda 4, bentuk makanan lunak, frekuensi 4 kali sehari, terdiri dari 3 makanan utama dan 1 makanan selingan. Cara pemberian oral. Tujuan diet yaitu mengupayakan status gizi pasien dalam keadaan normal serta proses penyembuhan dan meningkatkan daya tahan tubuh pasien dengan cara memenuhi kebutuhan dasar seperti cairan, energi, dan protein, mengganti kehilangan protein, glikogen, zat besi, dan lain-lain, memperbaiki keseimbangan elektrolit dan cairan. Syarat diet. 1. Energi cukup, yaitu 2332,4 kilokalori. Yang kedua, protein tinggi, yaitu 116,6 gram. 3. Lemak cukup, yaitu 51,8 gram. 4. Karbohidrat tinggi, yaitu 349,8 gram. Yang kelima, diberikan makanan lunak 3 kali sehari dan 1 kali selingan. Yang keenam, diberikan selingan berupa puding atau buah atau biskuit dan 1 gelas susu bila bubur atau nasi tim tidak habis. Yang ketujuh, tidak diperbolehkan diberi makanan berbumbu tajam dan minuman yang mengandung gas atau soda. Yang ke-8, dikarenakan albumin yang rendah, pasien diberikan asupan tinggi protein untuk meningkatkan kadar albumin. Makanan yang dianjurkan. 1. Konsumsi makanan lunak seperti bubur putih, bubur oats, nasi yang lembek, sayur sop dengan potongan wortel atau kentang yang kecil. Bisa juga telur rebus atau tahu dan perkedel. Yang kedua, buah-buahan seperti jeruk, alpukat, atau pepaya. Yang ketiga, minuman Yakult atau yogurt untuk mengurangi resiko timbulnya radang usus lain untuk yang kedua kalinya. Yang keempat, konsumsi makanan yang banyak mengandung air, seperti minum banyak air putih atau dengan mengonsumsi makanan yang banyak mengandung air, seperti melon, jeruk, atau sayuran berkuah, seperti sayur sop atau labu. Makanan yang dihindari. 1. Makanan berlemak tinggi, seperti gorengan, makanan olahan, daging, keju, kue manis, coklat, dan susu. Yang kedua, makanan bergas seperti kacang-kacangan, kubis, kol, brokoli, dan selada. Yang ketiga, makanan mengandung tinggi gula seperti cake, kue kering, permen, salju, jelly,
dan berbagai jenis soft drink. Yang keempat, makanan padat seperti daging merah, beberapa jenis sayuran, kacang-kacangan, dan makanan padat lainnya yang perlu usaha ekstra untuk dikunyah. Yang kelima, makanan pedas, dan yang keenam, minuman beralkohol. Berikut monitoring. Antropometri targetnya IMT normal, pelaksanaannya setiap hari. Biokimia HB normal, albumin normal, pelaksanaannya 1 bulan. Fisik klinis targetnya BAK atau BAB lancar, pelaksanaannya 1 bulan. Asupan targetnya mencukupi asupan sesuai kebutuhan, pelaksanaannya setiap hari. Contoh menu makanan. Pagi hari, bubur nasi, sayur labu, pepes tahu, telur dadar, air putih. Selingan pagi, jus alpukat, melon. Siangnya makan bubur, nasi, sayur sop makaroni, perkedel kentang, tempe bacem, air putih. Malamnya bubur nasi, ikan mas pepes, sayur tahu, air putih. Berikut total analisis dari menu makanan sehari. Dan ini adalah leaflet mengenai bedah pos operasi atau ileus obstruksi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.